Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Assalamualaikum Sobat Klasik, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya yang tinggal 2 atau sehari lagi nih. Nah, sekarang kita mau ngebahas lanjutan dari video yang kemarin. Jadi, setelah kita mengetahui dan menyadari bahwa Al-Quran itu adalah kunci kebahagiaan hidup kita juga harus sadar nih, bahwa ada musuh yang gak senang kalau misalnya kita itu mengikuti Al-Quran. Dan musuh itu adalah setan. Banyak di dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala berfirman dan memberi penjelasan kepada kita bahwa setan itu adalah musuh. Salah satunya di ayat ke-6 surat Fatir yang sebelumnya dibacakan. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala menjelaskan nih bahwa setan itu adalah musuh kita. Maka kita harus memperlakukannya sebagai musuh. Tapi sebelum itu, kenapa sih setan itu menjadi musuh kita gitu? Nah, kita pasti udah tahu ya, kalau ini tuh terjadi sejak manusia pertama diciptakan gitu, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan kedengkian iblis terhadapnya. Padahal seperti yang kita ketahui nih, bahwa iblis itu sebelumnya adalah hamba Allah yang sangat taat. Bahkan dalam riwayat Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan gitu, bahwa ia itu beribadah kepada Allah Ta'ala selama beribu-ribu tahun gitu. Sampai pada akhirnya Allah menaikkan derajatnya ya, dan bahkan menjadi pemimpin para malaikat gitu. Namun sering berjalannya waktu, iblis itu menumbuhkan sifat sombong dan angkuh gitu. Hingga pada akhirnya ketika Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis itu menolak. Yaitu merasa jauh lebih baik gitu daripada Nabi Adam yang Allah ciptakan dari tanah. Nah, tapi sebelum itu nih, menurut kalian kira-kira logis nggak sih alasan iblis nggak mau sujud ke Nabi Adam gitu? Kan dia itu jelas-jelas ya sudah beribadah kepada Allah selama beribu-ribu tahun itu. Sedangkan Nabi Adam itu baru saja diciptakan itu. Dan secara fisik juga diriwayatkan bahwa iblis itu memiliki 4 sayap. Bahkan yang kita ketahui ya, bahwa jin itu kelihatannya lebih baik daripada manusia gitu. Mereka itu kan bisa terbang gitu. Bahkan sebelum Al-Quran diturunkan itu mereka biasa nongkrong di luar angkasa gitu. Jadi logis gak sih? But that's not the point. Jadi intinya ini, di sini Allah Ta'ala yang memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam gitu. Bukan masalah siapa yang lebih baik gitu. Sehingga ketika iblis menolak, yaitu bukan hanya merasa lebih baik daripada Nabi Adam, tapi juga merasa lebih benar daripada Allah Ta'ala yang memerintahnya. Dan yang lebih parah lagi, iblis itu menyalahkan dan menantang Allah Ta'ala, dan ia juga ingin menunjukkan gitu, kalau ia yang benar mengenai keputusan Allah untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Sehingga pada akhirnya, iblis itu kehilangan semuanya, disebabkan oleh kesombongannya dan ia dikeluarkan dari surga. Nah, setelah itu seperti yang kita ketahui kan, iblis itu meminta penangguhan waktu gitu kepada Allah sampai hari kiamat. Kemudian dia itu berjanji dan bertekad untuk memperdayakan manusia. Bahkan kalau misalnya kita lihat nih, di surat Al-A'raf ayat 17 itu, kita bisa lihat tekad iblis yang sangat kuat untuk memperdayai kita gitu. Dimana ia itu berjanji untuk menyerang kita dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri gitu. Jadi dari segala arah gitu. Menunjukkan bahwa ia itu benar-benar bertekad gitu untuk memperdayai kita. Nah, sekarang kita ke kisah Nabi Adam nih. Kita kan semua tahu bahwa Nabi Adam itu tinggal di surga sampai pada akhirnya Nabi Adam itu berbuat kesalahan dengan mengikuti was-wasa dari iblis untuk mendekati dan memakan buah dari pohon yang terlarang. Nah, jika kita bandingin nih, iblis kan dan Nabi Adam itu sama-sama berbuat kesalahan kan? Nah, namun yang membedakan adalah kesudahan mereka setelah berbuat kesalahan tersebut, di mana iblis itu berputus asa terhadap rahmat Allah Ta'ala dan bahkan menentang gitu. Sedangkan Nabi Adam dan Hawa itu merasa bersalah, kemudian mereka itu meminta ampunan kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah yang membedakan gitu antara manusia dan iblis. Maka dari itu nih, karena iblis itu ingin manusia menjadi seperti dia, maka salah satu teknik atau tipu daya iblis adalah agar manusia berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Nah, sehingga kita sampai nih pada pembahasan selanjutnya mengenai konsep guilt dan shame pada psikologi. Guilt, atau yang biasa diartikan dengan rasa bersalah,
itu terjadi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai agama ataupun norma. Misalnya nih, kita itu ngerasa bersalah ketika kita dapat nilai kecil pada ujian karena kita nggak belajar gitu. Atau jika kita ambil contoh dari yang sebelumnya, Nabi Adam itu merasa bersalah gitu, atau menyesal karena melanggar perintah Allah Ta'ala untuk untuk tidak mendekati pohon yang terlarang tersebut. Nah, perasaan bersalah ini sebenarnya itu positif gitu. Ketika kita merasa bersalah, kemudian kita itu berusaha untuk melakukan perbaikan diri gitu, seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam. Bahkan Allah Ta'ala itu menyebutkan manusia di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah sebagai an-nafs al-lawwamah gitu, yang diartikan sebagai jiwa yang selalu menyesali dirinya. Nah, tapi perasaan bersalah ini juga dapat menjadi negatif nih. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai, terus kita merasa bersalah, tapi bukannya kita berusaha untuk memperbaiki diri, kita itu malah memilih untuk berputus asa. Misalnya tadi nih, ketika kita mendapat nilai kecil karena nggak belajar, bukannya kita itu belajar gitu sebelum ulangan yang selanjutnya, tapi kita tuh malah bilang, saya mah emang bodoh gitu. Nah, kemudian kita itu menginternalisasi gitu pernyataan tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan shame, di mana kita itu menginternalisasi pernyataan negatif mengenai diri kita yang karena perilaku yang kita buat gitu. Baik pernyataan negatif itu berasal dari diri sendiri ataupun orang lain. Dan ini bahaya nih, karena ini yang dilakukan dan diinginkan oleh iblis itu, agar kita berputus asa terutama terhadap rahmat Allah Ta'ala. Nah, hal ini penting nih, karena kita secara sadar atau enggak sering juga melakukan shaming ini, baik itu terhadap diri sendiri ataupun orang lain. And we need to stop that. Karena selain itu adalah perbuatan dan tipu daya setan, perilaku shaming ini juga memiliki pengaruh yang besar gitu. Dan bahkan bisa menghancurkan hidup kita ataupun orang lain. Sehingga kita harus berhenti nih, melakukan labeling yang buruk terhadap orang lain ataupun diri sendiri. Bodoh lah, gak ada harapan, dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam Al-Quran sendiri, kita itu banyak temukan gitu ayat-ayat ketika Allah Ta'ala berfirman mengenai hukuman ataupun neraka jahanam, pasti dilanjutkan dengan firman-Nya mengenai surga dan kenikmatan di dalamnya gitu. Ataupun misalnya dalam ayat-ayat terakhir surat Al-Furqan, ketika Allah berfirman mengenai mereka yang berbuat zina, pembunuhan, mereka itu akan mendapatkan hukuman gitu. Nah, tapi di ayat selanjutnya juga Allah itu berfirman kembali gitu, kecuali mereka yang bertaubat, maka kesalahan dan dosa yang mereka lakukan itu akan diganti menjadi pahala gitu di sisi Allah Ta'ala, sehingga mereka masuk ke dalam surganya gitu. Nah, hal ini tuh penting gitu, karena coba kita bayangkan aja gitu, ketika ada orang yang melakukan dosa-dosa besar tersebut, seperti misalkan zina ataupun kesalahan yang lain gitu, dan membaca bahwa ia tuh akan diazab gitu, itu kan bisa membuat orang itu tuh menjadi putus asa gitu terhadap rahmat Allah Ta'ala. Sehingga di ayat selanjutnya itu Allah menjelaskan, kecuali kalau kamu bertobat gitu, maka semua kesalahan itu akan diganti dengan pahala gitu. Nah, jadi salah satu tujuannya itu agar kita itu tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Ta'ala gitu. Meskipun kita sudah berbuat kesalahan atau dosa-dosa yang besar, bahkan seperti zina ataupun pembunuhan gitu. Nah, sehingga kesimpulannya, kita itu harus senantiasa aware gitu, kalau setan itu musuh kita. Dan juga kita harus sadar gitu, tipu daya ataupun was-wasa yang dilakukan setan terhadap kita gitu. Salah satunya mengenai tadi yang shame yang kita bahas sebelumnya. Nah, wallahu a'lam, itu saja nih yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menyadarkan kita bahwa setan itu adalah musuh kita, dan juga melindungi diri kita dari segala tipu daya yang dilakukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.